Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita mulai, mohon kepada Ketua Rombel, mana Rifat di sini? Ada Ustaz. Ada ya, Rifat. Tolong 15 menit ke depan di screenshot jumlah peserta supaya untuk laporan hari ini ya. 15 menit ke depan. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita hari ini, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk secara ringkas, padat, dan jelas untuk penyajian makalahnya dalam waktu 15 menit ya, 15 menit. Mohon diperhatikan waktunya supaya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, oleh karena itu saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menyajikan makalahnya. Mana ini? Maaf ini Pak, karena tidak bisa tersambung di laptop anku. Aji temanku ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibin wa syafi'ina ma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa melakukan atau bertatap muka di online ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kami selaku kelompok 1 diamanahkan untuk membawa materi yang berjudul konsep umum kebudayaan, peradaban, dan studi budaya lokal. Sebelumnya minta maaf karena tidak diputarkan di slide. Ya, ada tadi gangguan laptop saya tidak bisa terhubung di Zoom. Jadi saya cuma langsung membacakan dan maaf teman saya masih sudah masuk kah? Kalau begitu langsung saja setelah materi pertama dan Nur Reski Amanda selaku pemateri kedua. Jadi pertama-tama kita mengetahui dulu pengertian dari budaya itu sendiri. Nah, dari pengertian etimologi atau menurut bahasa, budaya terbentuk dari kata jamak yaitu budi dan daya.
yang berarti atau yang bermakna cinta atau rasa. Adapun kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata jamak budhi, yang bermakna budi atau akal. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kebudayaan itu sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budaya manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan dalam terminologi atau dalam istilah, menurut istilah kebudayaan itu adalah diambil dari kata istilah kultur, atau biasa dikatakan itu dari bahasa Inggris. Kata kultur berasal dari bahasa Latin color, yang berarti mengolah, mengerjakan, menunjuk pada pengolahan tanah, perawatan dan pengembangan tanah dan ternak, tanaman dan ternak. Adapun pengertian budaya menurut beberapa ahli, yakni menurut Taylor itu budaya adalah suatu kesatuan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, seperti serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Linton, itu kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, dan hasil tingkah laku yang dipelajari itu di mana unsur kebentukannya didukung atau diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya itu menurut Quen Jaraningrat yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya itu menurut Selo dan Seleman Semardi itu mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu hasil karya atau rasa dan cipta masyarakat. Dan yang terakhir itu menurut Herkovit, di mana kebudayaan adalah sebagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Itu menurut beberapa ahli. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan bahwa jadi kebudayaan itu atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non material. Jadi sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.
Oke, selanjutnya itu ada konsep umum budaya. Jadi konsep umum budaya itu konsep awal kebudayaan ini bersumber dari studi tentang masyarakat primitif, mengandung sisi praktis. Sebagai sumber kekuatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkaian gagasan-gagasan, tindakan-tindakan modern ini menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia purbakala dulu tak berbudaya pikirkan dan lakukan. Nah, sedangkan pada yang manusia modern berbudaya berpikir modern sekarang itu adalah budayanya berpikir dan melakukan. Jadi sistem kebudayaan ini merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pemikiran-pemikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Sehingga sistem kebudayaan ini merupakan bagian dari kebudayaan yang lebih lazim atau yang lebih lazimnya itu disebut sebagai adat istiadat. Nah, dalam adat istiadat ini terdapat juga sistem norma atau fungsi sistem budaya yang dimana dapat menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. Nah, adapun unsur-unsur pokok kebudayaan itu menurut Bronislaw Malinowski itu adalah yang pertama sistem norma. Nah, sistem norma yang dimana memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua itu organisasi ekonomi. Yang ketiga itu alat-alat dan lembaga pendidikan. Yang keempat itu organisasi kekuatan. Dan adapun menurut unsur-unsur pokok menurut Melville Herkovitz itu yang pertama itu alat-alat teknologi. Nah, yang kedua itu sistem ekonomi, ketiga keluarga, dan yang keempat itu kekuasaan politik. Akan tetapi di dalam sistem kebudayaan itu terdapat ada juga perbedaan daerah kan. Nah, sistem kebudayaan di suatu daerah ini akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda juga, berbeda-beda. Nah, jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebudayaan material dan yang kedua itu kebudayaan non material. Nah, di kebudayaan material ini itu diantaranya adalah jadi kebudayaan yang material ini diantaranya itu hasil cipta karsa yang berwujud benda seperti barang alat pengolahan alam yang dimana itu seperti
gedung, pabrik, jalanan, dan rumah. Dan sedangkan kebudayaan non material itu adalah merupakan hasil cipta dan karsa yang berwujud kebiasaan adat seperti kebiasaan adat istiadat, yaitu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun ada juga beberapa kebudayaan non material ini, yaitu yang pertama yaitu norma kelaziman, yang kedua itu mores, berarti norma kesusilaan, yang ketiga itu norma hukum, dan yang terakhir itu mode atau fashion atau style, jadi kayak gaya. Jadi kebudayaan ini adalah dan kebudayaan ini juga adalah merupakan kelanjutan yang bertahap ke arah yang semakin kompleks, di mana unsur-unsur kebudayaan ini terintegrasi menjadi satu sistem budaya dan memiliki keterkaitan antara ketujuh unsur kebudayaan universal, yaitu sistem teknologi, peralatan, sistem mata pencarian, organisme, sosial, religi, dan bahasa. Mungkin itu penyampaian dari saya. Saya berikan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi selanjutnya. Ya baik, dilanjutkannya untuk pemateri kedua. Tapi mohon dipercepat waktunya karena waktu kita terbatas di Zoom ya. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Tidak bisa masuk pemateri kedua, Pak. Keluar Ya. terus BD. Oh baik, kalau begitu nanti kelompok 1 Muhammad Rifat ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp ya. Oh iya, siap. Ya, mohon kelompok 1 mengarahkan teman-teman untuk berdiskusi ya. Iya, siap. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 1 atas presentasinya yang sangat menurut saya sangat lengkap ya, padat dan jelas. Saya kira Muhammad Rifat sebagai kelompok 1 tadi sudah menjelaskan, sudah sangat jelas definisi budaya. Bahkan kelompok 1 ini sampai juga menjelaskan konsep umum mengenai unsur-unsur kebudayaan universal. Saya tadi kalau tidak salah dengar, ya disinggung ya, unsur-unsur kebudayaan universal. Saya kira ini sangat penting untuk diingat mahasiswa bahwa untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan kebudayaan, maka konsep kunci dari kebudayaan itu sendiri harus diingat ya. Baik, saya ingin share materi, mohon dilihat, dicermati. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan secara etimologi dan terminologi ya. Saya cukup mengulangi supaya lebih jelas, lebih tegas. Untuk memahami apa makna budaya atau kebudayaan, maka perlu dibedah berdasarkan dari sisi bahasa etimologi ya. Jadi sangat jelas tadi kelompok 1 apa yang dimaksud. Budaya itu adalah budi dari bahasa Sanskerta yang berarti akal. Tapi ini berbeda kalau kita meninjau budaya dari segi bahasa Inggris. Culture, color, yang berarti bercocok tanam atau bertani ya, berkebun juga termasuk. Nah, itu kalau dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah maka budaya itu
bisa kita bedakan dari segi istilah dan dari segi konsep. Kalau istilah budaya berarti sebuah istilah yang digunakan secara umum atau sehari-hari ya. Misalnya budaya korupsi, budaya gotong royong, dan mungkin juga budaya malas, mungkin juga ya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah itu bedanya. Kalau dari segi konsep maka kita akan berbicara dari sisi keilmuannya. Jadi beda ya dari segi istilah dan segi konsep. Tergantung juga kalau kita berbicara budaya dari segi konsep, maka dari sudut pandang keilmuan mana kita mempelajarinya. Dalam hal ini ada beragam perspektif, ada beragam konsep mengenai kebudayaan itu dari sudut pandang multidisiplin keilmuan. Jadi berbeda ya kalau kita berbicara budaya dalam konteks ilmu sosiologi, itu sedikit banyak akan berbeda dengan antropologi. Tetapi ada titik temu cara pandang para ilmuwan mengenai kebudayaan itu sendiri. Kalau sebagai konsep sebenarnya kita bisa melihat sejarah ya bahwa penggunaan budaya itu dalam keilmuan itu pertama kali digunakan di Jerman ya, dalam buku dalam buku Klemm. Agak sulit saya baca ini karena bahasa Jermannya, Allgemeine Kulturgeschichte pada tahun 1843 ya. Baik, terminologi tidak usah saya bacakan, nanti adik-adik mahasiswa bisa meninjau kembali di YouTube. Saya akan share juga PowerPoint ini di grup WhatsApp ya. Apa definisi dari pakar tentang budaya? Sebenarnya ada dua yang paling sering digunakan sebagai rujukan untuk memahami budaya. Definisi dari Raymond Williams tahun 76, dan kalau versi Indonesia ini pakar kita di Indonesia ada salah seorang pakar yang memang cukup populer dan menjadi rujukan dalam mengkaji kebudayaan, seorang pakar antropologi yaitu Koncharaningrat. Koncharaningrat ya bacanya, bukan Konjara. Jadi bukan J, Koncharaningrat. Tahun 83, meskipun tulisannya memang jangan lama namanya, pakai J, tapi bacanya Koncharaningrat. Baik, itu saja pengertiannya, nanti bisa dibaca-baca ulang di grup WhatsApp terminologi dari dua pakar ini, Raymond Williams dan Koncharaningrat. Nah ini dia tadi yang disinggung oleh kelompok 1 bahwa disinilah kita kemudian akan bertemu. Saya kira para ilmuwan atau para pakar sepakat bahwa dalam memahami kebudayaan itu maka 7 unsur kebudayaan universal ini harus menjadi rujukannya ya. Unsur kebudayaan universal ini dirumuskan pertama kali oleh Malinowski dan kemudian dilanjutkan oleh Murdoch, Kluckhohn, dan di Indonesia sendiri digunakan oleh Koncharaningrat dalam membahas kebudayaan. Nah ini dia bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Saya kira ini mencakup unsur-unsur kebudayaan ya, isi dari kebudayaan. Kalau berbicara wujudnya maka kita bisa persempit ruang lingkupnya menjadi 3 aspek. Sistem menurut Koncharaningrat kebudayaan itu bisa dibagi 3, sistem budaya sebagai sistem budaya atau contoh misalnya adat istiadat. Yang ketiga adalah sistem sosial, misalnya proses belajar mengajar yang kita lakukan hari ini itu adalah merupakan sistem sosial yang dibangun kemudian di perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Nah itu dimaksud sistem sosial, atau lebih jelasnya sebuah sistem pendidikan ya. Kemudian yang terakhir adalah benda atau hasil karya manusia. Nah ini banyak contohnya yang sangat beragam. Baik itu candi, kuil, piramida, senjata, sampai peralatan teknologi yang mutakhir. Nah sampailah kita pada pengertian studi budaya lokal. Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 dan apa yang saya juga sampaikan tadi, maka kita bisa merumuskan apa yang dimaksud studi budaya lokal. Jadi di sini saya membuat semacam pengertian bahwa yang dimaksud studi budaya lokal adalah sebuah kajian
untuk menganalisis atau meneliti sebuah budaya dalam konteks lokal ya, bukan dalam konteks global. Kalau budaya secara global itu sangat beragam bahasannya ya. Tapi yang kita maksud di sini konteks lokal dalam hal ini di ruang lingkup Indonesia dengan menggunakan beragam perspektif ilmu dan hasil studi-studi yang relevan. Tujuannya untuk memahami realita atau fenomena sosial budaya yang terjadi di tengah masyarakat ya. Memahami sudut pandang dan berbagai aspek yang membentuknya dan yang mempengaruhi apa-apa saja yang mempengaruhi dan apa saja yang menopang perkembangan kebudayaan lokal. Saya kira itu definisi yang saya buat, yang saya rumuskan terkait dengan studi budaya lokal. Selanjutnya sedikit lagi sebelum saya mengakhiri pertemuan tatap muka kita di Zoom. Tadi juga disinggung oleh kelompok 1, sangat baik materinya. Saya anggap materinya sangat lengkap. Disinggung mengenai dalam perbedaan budaya ya, perbedaan antar budaya. Nah ini memang harus diakui, harus juga dipahami bahwa dalam mempelajari studi budaya lokal perlu digarisbawahi kenyataan sosial yang perlu kita garis bawahi ya. Kenyataan sosial yang saya maksud ini adalah bahwa kita diperhadapkan dengan keragaman budaya. Seperti yang disinggung oleh kelompok 1 tentang adanya perbedaan budaya. Titik tekannya di situ yang dimaksud bahwa dengan kenyataan yang masyarakat yang sangat beragam, baik itu suku, bahasa, agama, dan berbagai kelompok sosial yang ada, maka sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam itu sangat relevan saya rasa ya, saya pikir bahwa penting untuk mempelajari studi budaya lokal. Karena nantinya di dalam pembahasan kita ini kita juga akan mempelajari yang namanya psikologi lintas budaya ya. Nah ini salah satu ilmu yang relevan dengan program studi bimbingan konseling Islam. Saya ulangi bukan mata kuliah ya, sebenarnya mata kuliah tersendiri, tapi sengaja saya masukkan sebagai pembahasan supaya studi budaya lokal ini nyambung dengan program studi adik-adik mahasiswa. Mata kuliah yang saya maksud atau materi yang saya maksud adalah psikologi lintas budaya. Nantinya di dalamnya kita akan membahas sesuai apa yang diharapkan oleh kelompok 1 bahwa penting untuk mempelajari keragaman budaya dari segi psikologi ya. Karena itulah menjadi tantangan nantinya bagi adik-adik mahasiswa ketika nanti menjadi konselor atau ahli di bidang konseling Islam, maka hal yang sangat mendasar ketika menghadapi klien itu adalah latar belakang, bukan cuma latar psikologinya ya, latar belakang, tapi latar belakang budayanya juga, budaya yang sangat beragam. Apalagi kita di Indonesia ini memang tidak usah jauh-jauh, misalnya kita di Parepare ini masyarakat itu tidak homogen tapi heterogen ya. Banyak kemudian suku yang bertempat tinggal di Parepare. Bukan cuman suku Bugis, tapi ada Makassar, mungkin juga ada Mandar, suku Mandar. Dan saya lihat juga ada masyarakat pemeluk agama Kristen ya, karena ada gereja saya lihat di Kebun Sayur itu. Dan mungkin juga ada masyarakat yang menganut kepercayaan Buddha ya di Parepare, tapi agak sulit diidentifikasi karena mungkin tidak ada tempat peribadatannya, yang ada cuman masjid dan gereja. Saya kira itu saja terkait pemahaman awal kita sebagai pemantik untuk memahami lebih jauh studi budaya lokal. Maka untuk saya menyarankan jauh lebih baik kalau kita berdiskusi ya, karena saya yakin di rombel ini semua mahasiswa sudah memiliki pengalaman, memiliki pemahaman tentang budaya lokal ya. Nanti kita bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp ya, dengan dikontrol oleh kelompok 1. Mohon saya berharap diskusinya nanti di grup WhatsApp itu voice note ya, jangan kemudian artinya alternatif terakhir kalau memang sulit
chat saja, tapi diutamakanlah voice note supaya diskusinya bisa lebih hidup ya. Saya mengingatkan juga untuk pertemuan berikutnya harap semua mahasiswa mengirim tugas individu ya, karena saya lihat tadi hanya 14 orang. Ada beberapa mahasiswa yang belum membuat tugas individu resume, karena ini sangat penting saya rasa supaya diskusi nanti berimbang. Bukan hanya materi yang pemakalah yang dominan memaparkan materi, tapi adik-adik mahasiswa dimungkinkan juga untuk berkomentar, berargumen dalam diskusi tersebut. Jadi arahnya tidak linear ya, tidak satu arah, bukan cuma pemakalah ke mahasiswa, tapi bisa terjadi interaksi. Bukan cuma pertanyaan yang diajukan, tapi juga harapannya argumen ya yang sesuai pemahaman atau sesuai catatan adik-adik mahasiswa sendiri, sesuai resume yang telah dibuat. Saya pikir itu saja untuk hari ini, pertemuan hari ini. Mohon Ketua Rombel untuk screenshot, jangan lupa di screenshot supaya ada laporan buat saya dan bisa diinput kehadiran mahasiswa di si akad dan Edling ya. Mana Ketua Rombel? Rifat. Oh iya. Sudah ya? Sudah di screenshot ya? Sudah, Ustaz, sudah. Oke, baik, nanti laporkan ke saya mahasiswa yang tidak hadir dan yang sempat keluar masuk juga mungkin bisa dilaporkan ya, karena tadi saya lihat banyak mahasiswa yang keluar masuk di Zoom karena kendala jaringan mungkin ya. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak untuk kehadiran mahasiswa hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga semangat meskipun kita dalam kuliah diperhadapkan dengan situasi pandemi yang tidak ada akhirnya. Tapi saya berharap semua mahasiswa jangan menganggap itu sebagai beban kehidupan, tapi kita lalui saja sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus kita tetap jalani dengan sabar dan ikhlas ya. Baik, itu saja akhirul kalam, nunwal kalim maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.